Tortious arteri karotis merupakan sebuah kelainan berupa terpuntirnya arteri karotis sehingga menjadi berlika-liku atau terjadi yang disebut dengan tortuositas. Tortious arteri karotis dalam kata lain merupakan suatu keadaan memanjangnya pembuluh darah yang menyebabkan berkurangnya atau berubahnya arah aliran darah dari arteri karotis. Arteri karotis sendiri merupakan suatu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung yang berisi oksigen dan nutrisi ke arah organ di leher dan di kepala. Salah satu cabangnya adalah arteri karotis interna. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, arteri karotis interna merupakan suatu cabang dari yang disebut dengan arteri karotis communis. Dan salah satu yang diperdarahinya yang paling penting adalah otak, di mana arteri karotis interna itu ada dua secara total, yang terdapat satu di setiap sisi leher. Setiap dari arteri ini berasal dari yang disebut dengan bifurkasio karotis atau bercabangnya karotis communis, dan berjalan melalui selubung karotis ke arah atas sepanjang leher dan masuk ke tengkorak melalui muara eksternal kanal karotis. Sepanjang perjalanannya, arteri karotis interna membentuk banyak cabang yang akhirnya terbagi menjadi dua, yang disebut dengan arteri cerebral anterior dan tengah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa arteri karotis interna ada di bagian yaitu intrakranial atau di dalam tengkorak, dan ekstrakranial yaitu ketika masih di bagian leher. Selanjutnya yang disebut dengan epidemiologi atau persebaran penyakit, di mana bukti terbaru menunjukkan bahwa prevalensi tortuositas karotis lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, mulai dari 18% hingga 34%, karena banyak dari kejadian-kejadian ini yang tidak menimbulkan gejala pada pasien. Selanjutnya, pembagian atau klasifikasi dari tortuous arteri karotis, di mana untuk bagian ekstrakranial atau di luar otak itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama straight atau lurus, yaitu ketika sudut antara garis tengah arteri karotis communis dan arteri karotis interna di bawah 15 derajat. Tortuous apabila sudut antara arteri karotis communis dan garis tengah dari arteri karotis interna lebih dari 15 derajat, atau jika jalur arteri karotis interna berbentuk huruf S atau C. Disebut dengan coiled atau melingkar jika berbentuk S yang berlebihan atau konfigurasi melingkar, dan tertekuk atau kinked jika terjadi angulasi atau pembentukan sudut di bawah 90 derajat yang terjadi secara akut atau cepat yang terkait dengan penyempitan atau stenosis. Kemudian dapat pula diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan geometri dari genus anterior dan posterior. Anterior dan posterior maksudnya depan dan belakang, di mana tipe 1 memiliki konfigurasi yang terbuka atau sudut genus anterior dan posterior di 90 derajat. Tipe 2 dicirikan dengan konfigurasi tertutup dari genu anterior atau sudut yang lebih lancip dari genu anterior daripada tipe 1. Tipe 3 didefinisikan oleh defleksi posterior genu posterior yang memberikan tampilan melengkung pada tortuosity. Dan tipe 4 adalah yang paling berlika-liku dan memiliki karakteristik bentuk dari kateter angiografi gaya Simmons, di mana genu posterior tertekuk secara atas atau superior dibandingkan dengan ujung atau genu anterior. Selanjutnya itu etiologi atau asal terjadinya tortuosity, di mana penyebab utamanya adalah aterosklerosis atau penumpukan zat lemak pada pembuluh darah, kemudian bisa hipertensi atau darah tinggi, dan kelainan bentuk bawaan. Berkurangnya ketebalan dinding atau diameter dari pembuluh darah dikaitkan dengan tingginya tortuositas. Meskipun ada perbedaan antara laporan klinis tentang korelasi antara aterosklerosis tadi dan tortuositas arteri. Selain itu, penyakit degeneratif arteri atau penyakit usia lanjut pada pembuluh darah sering ditemukan bersamaan dengan tortuositas dari arteri karotis interna, namun tidak selamanya berkaitan. Pasien biasanya asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala, namun gambaran klinik yang ditimbulkan bisa berupa pusing, vertigo, sinkop atau pingsan, atau tinnitus persisten, yaitu telinga berdenging. Tortuositas yang parah dapat menyebabkan oklusi atau penyumbatan arteri dan berhubungan dengan gejala yang parah, termasuk serangan iskemik transien, stroke, hemiplegia, dan defisiensi cerebrovaskular lainnya. Pasien juga akan merasakan sensasi tidak nyaman di tenggorokannya, disfagia, dan batuk. Patofisiologi terjadinya perubahan pada arteri karotis ini berkaitan dengan beberapa mekanisme. Yang pertama berkaitan dengan hipertensi. Peningkatan tekanan darah dapat mengurangi ketegangan aksial dan melemahkan dinding pembuluh darah. Degradasi jaringan ikat di sekitarnya bisa menyebabkan pembuluh berliku-liku dan terjadi turbulensi aliran darah di dalam lumen.
Selain itu, serat elastin yang merupakan komponen matriks ekstraseluler yang penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah mengalami degradasi dan fragmentasi, yang dapat melemahkan dinding arteri sehingga menyebabkan lumen memanjang dan berliku. Dan ini yang berkembang menjadi trombositif. Diagnosis bisa ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis ditemukan faktor risiko seperti hipertensi, peningkatan body mass index, usia lanjut, dan penyakit aterosklerotik. Dan dapat ditemukan gejala atau keluhan seperti pusing, vertigo, sinkop atau pingsan, atau tinnitus persisten, yaitu telinga berdenging, disfagia atau kesulitan menelan, dan batuk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada area leher yang bukan merupakan neoplasma, serta pemeriksaan penunjang seperti USG. Tata laksana bisa dilakukan tindakan operatif seperti surgical shortening reconstruction, di mana prosedurnya yang pertama adalah segmen internal carotid artery proximal yang sakit dieksisi, yang memungkinkan panjang yang cukup untuk menanamkan kembali ujung proksimal ke dalam bifurkasium. Arteriotomi diperluas ke asal carotid artery, dan jika perlu, arteri yang sakit diangkat dengan endarterektomi. Ujung miring dari ECA proksimal di spatula dan kemudian dianastomosis ke bifurkasium menggunakan jahitan Prolen 60 dan teknik parasut untuk memastikan ketepatan teknis pada dinding belakang. Endarterektomi pada bifurkasium jarang diperlukan karena panjang arteri karotis yang sakit biasanya dapat dieksisi seluruhnya.